wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Berarti siap untuk menerima pelajaran hari ini ya? Alhamdulillah kalau gitu. Hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel ya. Materi selanjutnya dari substansi materi genetik. Coba dibuka bukunya atau LKS-nya, buku paket atau LKS-nya ya. Kemarin kita membahas tentang substansi materi genetik kan ya. Jadi substansi materi genetik itu mewariskan sifat dari induk kepada keturunannya kan ya. Nah sekarang kita akan mempraktekkan itu mewariskan sifat dari induk ke keturunan melalui pembelahan sel. Nah kemarin kita membahas apa saja? DNA, RNA, dan kromosom kan ya? Sekarang di pembelahan sel kita juga tetap akan membahas itu lagi ya. Ya, saling berhubungan. Nah, selanjutnya pembelahan sel. Kalian tahu jika sel tubuh itu misalnya kalian terus bertambah besar ya, berkembang terus dewasa, menjadi dewasa, itu terjadi apa di dalam tubuh kalian? Terjadi pembelahan sel. Ya benar, berhubungan kan ya. Nah jadi sel kita terus membelah, akhirnya menjadi banyak, akhirnya kita menjadi besar, begitu ya. Udah ngerti? Ya. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kita akan membahas tentang pembelahan sel pertama, yaitu mitosis ya. Ya. Coba dilihat ya. Sudah dibagikan ya kelompoknya ya? Nah, sudah. Berarti duduknya seperti ini aja ya. Oke, ibu beri 15 sampai 25 menit untuk mengerjakan ya. Cukup ya? Oke. Sudah paham kan ya? Ibu sudah membuat media untuk kalian menjelaskan di depan. Yang ini telofase. Yang ini anafase. Sudah bisa menjelaskan dah. Bisa. Nggak usah, langsung tahapannya aja. Oke, sekarang apakah ada yang sudah siap? Sudah mengerjakan atau sudah mengerti tentang gambarnya? Langsung bisa menjelaskan? Apa? Bawah materinya? Iya, apa-apa. Ayo Novel, bisa tak?
Ayo Kak, Bro. Terakhir, Bro. Terakhir lagi.
Teman kalian kelompok 1 akan maju. Lore, dengarkan. Berurutan ya. Sebelumnya yang kelompok 1 belum ada. Ya. Waktu mampal badan. Oke, perhatikan baik-baik ya biar kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang fase tahapan profase. Perkenalkan, nama saya Oleh Nisa, absen 13. Saya Sudina Tulisa, absen 27. Saya Rizka Masika, absen 25. Saya Rizka Nita Khairi, absen 11. Tahapan profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Sentrosom yang mana? Ya, jelas. Sentrosom yang ini ada di tengah-tengah kromosom di antara sentinektor Coba kalau biar kelihatan maju semua mungkin. Sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Sentriol jadi yang mana ya? Mikrotubulus nanti yang memanjang yang mana sih? Nah, yang itu ya. Nah, di situ masih diam semuanya. Lama-kelamaan mikrotubulus akan membentuk seperti golongan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Nih. Oke, paham ya? Di tahap ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Untuk kromatid ada di kepala kromosom. Kromatid. Ya, kromatid itu berarti ada di kepala kromosom. Dicatat ya. Coba. Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Untuk nukleus yang ini, paham ya? Ada yang ditanyakan? Halo kawanku. Ada yang ditanyakan? Beneran nih? Nanti saya tanya. Ya, silakan. Yang kromatid itu yang mana? Kromatid ini loh, kepalanya kromosom. Ini kan kromosom. Katanya ini. Ya, pucuk. Ada lagi yang ditanyakan? Pucuk.
Intinya itu. Iya. Oke, ini lanjutan dari profase ya. Jadi didengarkan baik-baik. Di sini gambarnya yang tadi masih diam ya. Kromosom atau kromatid tadi kan masih ada di apa? Bunderan tadi kan. Nah, sekarang sudah kayak gini. Mau membelah. Untuk dari yang pertama itu ya. Iya. Berarti lanjutan dari tahap profase. Ya, lanjutan. Oke. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metafase dan dari profase. Perkenalkan, nama saya Wasania Putri Aryani, absen 29. Saya Purnamawati, absen 3. Saya Ananda Adisa, absen 7. Pada tahap metafase terjadi penyebaran kromosom tepat di bagian tengah sel, bagian ini. Tahap ini memiliki ciri khusus, yaitu kromosom akan tersusun rapi pada bagian atau bidang ekuator. Pada tahapan ini, kedua buah kromatik akan memisah dari kutub yang berlawanan. Dari kutub bawah ke atas. Dalam metafase terdapat benang spindel kromosom terlihat semakin jelas. Buah kromosom berada di daerah ekuator. Ketika setiap kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentrometernya. Satu tahun. Pada tahap metafase terjadi penyebaran kromosom ya. Bagian tengah sel. Ini kan kromosomnya yang kayak X itu loh. Ya, kayak gunting. Ya, bisa apa menyebar di situ. Ya, terus Tahap ini memiliki ciri khusus, yaitu kromosom akan tersusun rapi pada bagian atau bidang ekuator. nah di sini kan bidang ekuator ya. Kalian tahu bidang ekuator kan seperti bumi gitu? Iya. Ini kan sama, mirip kan bidang ekuator. Nah, di sini kromatidnya akan berada di situ, bidang ekuatornya, di bidang ekuator. Oke. Gitu. Dan pada tahap ini kedua buah kromatik akan memisah menuju kutub yang berlawanan. Dari kutub bawah ke kutub atas. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Sudah. Silakan angkat tangan. Ya, nanti. Bagian yang spindel itu yang mana? Yang seperti bidang ekuator itu. Sebenarnya tidak ada pagi-pagi ya jam 1 ya. Iya. Soalnya kan dulu yang dulu belah. Itu cuma mengarah saja ke kutubnya. Oke, semuanya. Ada yang Sudah ditanyakan? ya? Sudah, nggak ada yang bertanya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
Ininya berpisah kan ya? Bisa itu ya, bisa. Ya, maksudnya ini. Ya. Yang TV. Ya, atau kromatin kepalanya ya. Ujungnya. Ya. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Nah, ditarik sama benang spindelnya. Iki lerek benang spindel. Oke. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Ya, jadi jumlahnya sama ya. Yang ke kutub selatan sama kutub utara itu sama jumlahnya. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran selular. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel menuju ke bagian tengah sel. Tahu kan sitoplasma ya? Siapa sih plasma? Ya. Yang ada di sel tuh yang pinggir-pinggirnya. Oh, ini. Iya. Enggak. Iya, itu juga pinggirnya itu sitoplasma. Di luarnya dari materi genetik itu. Nah, nanti kan berpisah kan sitoplasmanya. Ya, jadi dua. Oke, terus Sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Dan sel anak. Ya, ya. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya. Pinter ya, Bede? Kenapa kromosomnya itu kalau setengah itu? Setengah. Proses anafase. Nah, jadi gini ya. Ini kromosomnya pertama kan tadi berjajar gini kan ya? Ya. Anafase itu. Oh, ini anafasenya ini itu berpisah menjadi dua ya. Nah, setelah itu nanti kan akhirnya dibawa di sel anak sel masing-masing kan? ya. Nah, di situ nanti akan menjadi kromosom lengkap yang baru. Oh iya, Bu. Berarti kromosomnya membelah gitu. Iya, membelah. Yang dimaksud sel mana itu gimana? Oke, nanti saja ya. Sel anak kalian mencari sendiri buat PR ya. Ya. Nanti itu ada kaitannya sama dua ya. Oh. Sekian dari kami. Iya, benar. Ya, ya. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Gak tepuk tangan deh. Oke, sekarang kelompok boys. Halo gitu dah. Yang lainnya kan ngadeg ya. Tadi Jane pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tahap telofase. Tahap selanjutnya adalah tahap telofase. Pada tahap ini kita sudah masuk ke tahap akhir dari pembelahan mitosis. Pada tahap ini kromosom telah tiba di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai lenyap dan membran inti sel juga mulai ada di antara dua kelompok kromosom terpisah. Mulainya hilang oleh bulan. Ininya menghilang ya guys ya. Benang-benang spindelnya. Paham tak ya? Nah, kromosomnya semakin membelah semakin tipis hilang ya. Pada fase ini kromosom makin lama akan menipis dan berubah bentuk menjadi benang-benang kromatin kembali. Ini ya. Ya. Setelah itu tadi kan dipisah ya di anafase. Lalu akhirnya ini jadi seperti ini lagi.
Bisa. Ya, terpisah kan? Dulu anak. Terpisah, lalu nanti setelah ini akan kembali ke profase lagi. Oke. Terus Membran inti mulai kembali bergabung. Membran inti terbentuk dua sel anakan bersifat diploid. Terbentuk dua. Proses mitosis menghasilkan dua anak sel dari satu sel asal. Karena semua sel dalam tubuh berasal dari mitosis sebuah sel telur yang telah dibuahi, maka setiap sel memiliki macam dan jumlah kromosom yang sama dan dengan jumlah dan macam gen yang sama pula. Pada tahap perkembangan embrio, jarak antara pembelahan sel mungkin hanya sekitar 30 menit pada jaringan dewasa tertentu, terutama sel saraf. oke, sekarang sudah paham kan ya intinya itu kromatidnya gimana, akhirnya di telofase, benang spindlenya bagaimana, seperti ini sudah Semakin menjelaskan. memisah semakin kecil Bu ya. Ya. Semakin jelas. Embryolnya juga ada di masing-masing ya. Membran itu sel yang mana? Membran itu sel yang mana? Ya. Ini. Yang ini yang Membran itu pinggir-pinggirannya tuh. putih. Yang tengah Ada kulitnya yang tengah ini kromosom. Ya. Ini membrannya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Yang ini Papi. Sudah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kerja bagus anak-anak. Semuanya benar. Nanti rewardnya saya bagikan ya. Sekarang setiap kelompok dapat satu-satu. Rewardnya stiker. Iya. Tapi stiker yang itu sudah habis. Oke. Sekarang kita sudah ada di tahap akhir pembelajaran, yaitu dari kesimpulan. Apakah ada yang bisa membuat kesimpulan dari sini? Saya tambahin lagi nanti ribetnya. Untuk Ya. profase, metafase, dan anafase. Iya, semua dirangkum. Tahap profase. Profase menghasilkan dua replikasi menghasilkan dua sentrosom yang berada di tengah kromosom serta kromatid yang berada di kepala kromosom dan ada benar-benar spindelnya Bu. Ya, masih Terus, diam ya. 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 Terus proses metafase. Metafase sendiri adalah penyebaran kromosom di tengah sel. Penyebaran kromosomnya di tengah tadi ya. Ya. Dan benar-benar spindelnya terlihat semakin jelas. Ya, spindelnya semakin jelas ya, karena sudah memanjang. Enggak lombok lagi. Untuk proses anafase adalah pemisahan kromatid dari sentromer Ya. yang ditarik oleh benang spindel secara berlawanan Ya. dan membentuk dua dan kromosomnya sama rata. Ya. Kromosomnya tadi memisah ya di anafase ya. Ya. Oke, Ditarik. ada lagi. Terus Yang menghasilkan sel anak. menghasilkan sel anak. Lain. Yang dalam fase ya terpisah kembali. Setelah itu telofase yaitu Terbentuk dua anak sel baru ya, yang dua anak sel yang terbentuk dari dengan sel induk. dengan sel itu. Oke, baik, benar sekali Bayu, pintar. Ya, setelah itu untuk minggu depan
kalian akan belajar tentang meiosis ya. Meiosis itu adalah terusan dari mitosis. Itu dia akan berbeda ya antara mitosis dengan meiosis, yaitu wilayah pembelahannya. Ada yang di sel gamet, ada yang di sel tubuh gitu ya. Dan untuk tugasnya kalian bisa untuk menggambar mirip seperti itu di kertas manila. Bisa ya? Apa? Iya, yang besar. Sama berarti sama kelompoknya. Misalnya dapat ya, dalam satu terlepas ya. Berarti gambarnya besar ya? Iya, besar. Besarnya Bu. Iya. Besar. Bisa ya? Kertas manila. Iya, kertas manila. Warnanya bebas apa saja. Ya. Sudah jelas ya? Oke, cukup sekian pelajaran hari ini, saya akhiri. Kenapa? Ya. Sudah cukup ya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikembalikan.